Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Waalaikumsalam. Bertemu kembali bersama saya Teguh Firmansyah dalam program Republika News Story. Dan kali ini kita akan mengangkat isu yang menarik, ya sedikit-sedikit panas, pertarungan antara Amerika dan China, dan bagaimana posisi Indonesia yang berada di tengahnya. Dan pada kali ini kita sudah ada narasumber, ekonom senior, Pak Mas Derajat, ya saya boleh Mas Derajat aja. Mas Derajat Wibowo. Assalamualaikum Mas Derajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Derajat? Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya cerah nih Sabtu hari ini nih kayaknya. Iya, alhamdulillah cuaca Bogor lagi bagus sekarang hari ini. Bagus ya. Ya, semoga sebagus dengan hari ini, Mas. Oke, Mas. Pada hari ini kita coba bahas Mas soal masalah isu pertarungan politik ya, ekonomi Amerika Serikat dengan China dan bagaimana kemudian posisi Indonesia. Kita mengetahui bahwa China saat ini sudah so force lah kalau boleh dibilang, kekuatannya sudah, konsolidasi internalnya sudah cukup bagus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa China akan menggantikan Amerika dalam memimpin peradaban dunia. Bahkan ada suatu prediksi lembaga riset Inggris kalau tidak salah pada 2028 China akan menggantikan, ekonomi China akan menggantikan Amerika Serikat. PM Singapura juga beberapa waktu lalu kalau tidak salah bulan Maret juga mengatakan bahwa China lebih cepat dari yang diprediksikan dalam mengkapitalisasi kekuatannya. Nah, Mas Derajat, menurut Mas Derajat saat ini bagaimana sebenarnya kekuatan China sendiri dalam posisi China sendiri dalam menghadapi Amerika Serikat, baik itu dari sisi, utama dari sisi ekonomi terlebih dahulu, Mas. Mungkin. Terima kasih. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Sebelum masuk ke topik langsung, kita lihat dulu situasi politik global sekarang. Ya. Itu memang semakin rumit dan kompleks. Ya, makanya itu juga ikut menyumbang kepada semakin menguatnya China, begitu ya. Kita lihat di Uni Eropa itu dengan Brexit, sekarang bukan lagi berdebat mereka sudah bertengkar, eker-ekerannya udah luar biasa urusan vaksin. Iya. Kemudian juga ini terakhir muncul lagi kerusuhan di Belfast ya, di Irlandia Utara. Itu sengketa lama yang punya efek global luar biasa. Kita masih ingat dulu itu kegiatan-kegiatan yang disebut teror itu banyak terkait dengan Irlandia dulu ya. Nah, kemudian kita juga lihat Rusia itu unik sekali. Rusia karena setelah mengambil Crimea, Krim kalau bahasanya di Rusia, Crimea, tapi kalau bahasa di sana Krim. Nah itu dia diboikot, dia diberi sanksi ya. Kemudian dia merapat ke China. Akan tetapi yang unik, dua negara terbesar di Uni Eropa, Jerman dan Prancis, itu karena ribut dengan Inggris, sekarang mulai bicara dengan Putin untuk mendapatkan suplai vaksin Sputnik 5, ya kan? Jadi agak bulat begitu ya, agak bulat. Di sisi lain dua kutub besarnya itu sekarang ya memang Amerika dengan China. Tapi yang kemudian membuat semakin rumit dan mungkin berpotensi perang dingin, sebagian ahli mengatakan sudah masuk perang dingin, itu adalah karena China semakin asertif di dalam memperjuangkan apa yang diyakini sebagai hak dia, dan juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping. Salah satu yang jelas dia itu menargetkan untuk bisa mengambil alih Taiwan sebelum dia selesai. Ya, kemudian juga Laut Cina Selatan, ya, dan banyak lagi. Nah, kenapa China bisa besar seperti itu? Terutama ya karena tiga hal. Yang pertama adalah penduduknya yang memang sangat besar, ya. Kemudian yang kedua itu ketika dia membuka ekonomi,
akhirnya Amerika dan Barat masuk dengan investasi, sehingga China menjadi kekuatan ekonomi yang kedua terbesar, yang kita tinggal ngitung waktu kapan dia akan bisa menyalip Amerika kalau Amerika tidak menggenjot pertumbuhannya kembali. Ya. Kemudian ditambah kekuatan militer dia. Kekuatan militer dia itu tidak bisa dibuat main-main, yang ditopang oleh teknologi, karena militer tanpa teknologi juga biasanya akan susah begitu ya. Nah, jadi dengan apa namanya, dengan semua itu pasar China itu besar sekali ya. Akibatnya ya banyak negara yang menjadi seperti terjepit di tengah-tengah antara bagaimana menyeimbangkan hubungan dengan Amerika dan Barat dengan China dan kelompoknya. Buat negara-negara yang tidak demokratis, ya, negara-negara yang tidak demokratis itu pilihannya gampang, seperti Myanmar misalkan, ya, itu pilihannya relatif gampang karena dia selalu merasa diganggu oleh isu demokrasi, isu Azazi, jadi dia miringnya gampang ke China gitu ya. Thailand demokratis tapi quote and quote sebenarnya nggak demokratis juga, karena sering kali terjadi kudeta. Berapa kali terjadi kudeta di sana? Ya, miringnya juga relatif gampang ya. Tapi buat negara yang demokratis dan juga negara yang sudah maju, itu pilihannya jauh lebih sulit ya. Singapura menghadapi pilihan yang sulit, lebih sulit lagi karena Singapura etnisnya kan kebanyakan etnis China ya kan. Dia betul-betul harus pandai membalance gitu ya. Indonesia tergolong yang sulit, cuman Indonesia punya kelebihan dibanding Singapura dan lain-lain. Kita ini sejak dulu adalah non-blok netral. Ini yang harus terus kita pertahankan, karena kalau tidak, dan ini saya bicara sebagai orang yang pernah bertugas di lembaga, di institusi keamanan ya, institusi Hankam, itu kita sudah mulai dianggap lebih miring ke China. Nah, ini nggak bagus ya. Kita miring ke Amerika itu nggak bagus. Kita miring ke China, maksudnya begini, kita mengekor ke Barat itu nggak bagus. Karena biar bagaimanapun juga, Cina tetangga yang nggak terlalu jauh dari kita, ada isu Laut Cina Selatan. Dan isu Laut Cina Selatan itu bisa mempengaruhi integritas wilayah Indonesia. Ya, karena ada yang di Natuna itu ada sedikit singgungan ya. Saya nggak bisa ungkapkan apa yang sudah kita temukan dulu itu, tetapi ini ada faktor risiko bagi integritas wilayah Indonesia. Kemudian, tapi kalau kita dianggap mengekor atau miring ke China, itu kita bisa juga dengan mudah dikerjain oleh Barat. Masih ingat dulu Pak SBY muncul sadapan Pak SBY dulu kan? Ingat ya kan? Itu hal-hal yang kecil seperti itu aja kita sudah bisa dikerjain gitu loh. Presiden loh ini, siapa yang jamin Pak Jokowi sekarang nggak disadap juga oleh beberapa pihak tertentu ya? Kita kan nggak bisa jamin. Nah jadi kita bisa dengan mudah diacak-acak ya kalau kita tidak bisa membalance. Nah, ini yang gambaran globalnya yang harus kita pertimbangkan. Efeknya itu ujungnya ke politik, ekonomi, ya, sosbud tentu ya. Kemudian Hankam, terutama itu politik, ekonomi dan Hankam. Itu efeknya kalau kita nggak bisa membalance. Kalau kita lihat dari ekonomi, kita tahu tadi Mas Derajat bilang salah satu adalah ekonomi Cina yang cukup besar karena memang pasar marketnya yang cukup besar. Apa mungkin juga ini terjadi suatu kesalahan kebijakan oleh Amerika Serikat ketika dia perusahaan-perusahaan yang kemudian mendorong untuk berinvestasi di Cina dan kemudian dialih teknologi oleh Cina, dan Cina sekarang teknologinya sudah hampir mungkin bisa menyamai Amerika Serikat. Apakah memang demikian sehingga Cina bisa mulai menyaingi Amerika Serikat dari sisi teknologi, Mas Derajat? Iya, dan Cina itu punya intelijen teknologi yang sangat kuat. Cina dan Rusia itu punya intelijen teknologi yang tinggi gitu ya. Dan dia
apa namanya sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita tiru karena kalau kita mengembangkan sendiri kadang-kadang itu lama. Nah, dia dengan intelijen teknologi, ya saya nggak ingin dengan bahasa yang vulgar lah, tapi bahasanya intelijen teknologi, itu dia akhirnya bisa mengejar ketertinggalan itu ya. Seperti di dalam vaksin ya, dalam produksi vaksin COVID-19 itu jelas intelijen teknologi untuk vaksin itu merambah di mana-mana. Dan Cina soal vaksin juga sangat ini, Mas Derajat ya, sangat spreadnya, penyebarannya sangat cepat dalam mendistribusikan vaksin ke negara-negara yang tidak disentuh oleh Barat ya, Mas Derajat. Iya, Cina punya dua keuntungan. Pertama, dia sebagai negara yang pertama terkena COVID ya, terkena pandemi. Terus kedua, dia lebih cepat menyiapkan vaksin gitu. Sekarang dia relatif kurang kan kasusnya, sehingga dia bisa dengan cepat memakai vaksin itu sebagai alat untuk diplomasi global dia. Sementara Barat masih struggling. Amerika sendiri sekarang susah untuk mengekspor vaksinnya, susah karena untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja dia masih struggling ya karena kasusnya tinggi sekali. Uni Eropa apalagi sekarang. Jadi memang Cina untuk perlombaan vaksin ini dia diuntungkan ya. Dan Indonesia seperti yang pernah saya tulis dan saya sampaikan di beberapa tempat sebelumnya, kita sudah melakukan langkah yang benar dengan kita mengamankan suplai vaksin ya melalui Sinovac dan juga melalui beberapa sumber lain. Jadi yang penting ada dulu vaksinnya, karena kalau tidak berat, ada vaksin saja belum tentu kita bisa menyelesaikan pandemi, apalagi tidak ada vaksin. Dan jangan lupa masyarakat Indonesia dan juga pemerintahnya itu nggak disiplin dengan tindakan kesehatan publik yang akibatnya ya kita lihatlah kasus kita susah dikendalikan. Jadi memang pengadaan vaksin itu menjadi kunci. Tapi itu satu poin yang ingin saya selalu tekankan. Ya, kita sudah benar mengamankan suplai vaksin dari Sinovac, kemudian juga kita sudah mulai mungkin nanti di pertengahan tahun kita akan dapat dari dari Amerika ya. Kemudian juga saya nggak tahu kalau AstraZeneca tampaknya mungkin masih agak susah ya. Tapi kita sudah benar ya. Namun COVID-19 ini bukan bukan penyakit yang bisa diselesaikan dengan satu kali vaksinasi. Ya, mungkin dia akan bisa seperti flu, dan itu memang targetnya untuk menjadikan dia itu seperti flu. Artinya apa? Setiap tahun kita akan selalu butuh vaksin ini. Dan setiap tahun jumlah kebutuhannya kan ratusan juta kan, sehingga mau tidak mau Indonesia harus menghilangkan ketergantungan vaksin kepada satu negara. Itu termasuk tadi miring Amerika, miring Cina itu kita jangan tergantung vaksin nanti ke Amerika kalau memang nanti Novavax sudah bisa mensuplai ya. Kita juga jangan tergantung ke Cina. Makanya pengembangan vaksin merah putih itu adalah hal yang sangat urgent, sangat mendesak. Itu bukan lagi isu kesehatan saja, itu sudah isu kedaulatan dan Hankamnas. Ya, jadi saya menyambut baik pemerintah melakukan itu, tapi saya melihat belum all out untuk mendorong pengembangan vaksin merah putih yang ada, kalau nggak salah ada 6 universitas ya yang sekarang ya harus all out untuk itu. Supaya nanti kita punya vaksin sendiri, sehingga ketika setiap tahun ada kebutuhan vaksin, kita tidak tergantung pada satu negara pun ya, malah mungkin siapa tahu kita bisa mengekspor. Jadi krusial, vaksin merah putih itu krusial sekali. Kalau diplomasi vaksin oleh Cina ini ngaruh juga nggak, Mas, dalam artian posisi tawar Cina terhadap negara-negara termasuk Indonesia? Kita tahu bahwa Cina, bagaimana peningkatannya, pengaruhnya, artinya di mata negara-negara Afrika, posisi Cina sendiri dibandingkan dengan Barat, Mas? Jadi gini, setiap negara kan pengen segera membuka ekonominya. Ya. Ekonomi baru bisa bangkit lagi, terbuka lagi kalau orang bisa bergerak bebas. Ekonomi itu kan tergantung pergerakan orang.
Kalau orang nggak bergerak, ya mana bisa tempat wisata hidup, ya kan? Kalau orang nggak bergerak, mana bisa apa namanya mall-mall bisa semarak, mana bisa kuliner semarak dan sebagainya, ya kan? Makanya Singapura itu babak belur betul karena dia tergantung pergerakan orang untuk datang ke Singapura. Ketika orang nggak datang ke Singapura, ambles dia, ya. Nah, semua negara butuh itu. Nah, untuk orang bisa bergerak, untuk mobilitas orang bisa normal kembali, itu kan orang harus PD nggak akan tertular COVID kan? Nah, untuk orang PD nggak tertular COVID itu ya salah satunya caranya dengan vaksin. Sehingga China tahu tanpa vaksin negara-negara itu akan susah bangkit ekonominya, akan sangat tergantung. Sehingga mereka akhirnya menggunakan vaksin ini. Oke, saya menjadi penolong kalian. Jadi gitulah. Nah, dan memang kebanyakan yang mendapatkan vaksin itu kalau di negara-negara Afrika itu memang yang sekarang sudah dianggap secara geopolitik satelitnya Cina memang ya. Tapi beberapa negara lain termasuk Indonesia itu memang menjadi target dari Cina untuk bukan dalam konteks satelit akan tetapi lebih sebagai topeng kita gitu loh. Jadi kita mau dijadikan geng-gengnya gitu. Dan sekondan berbagai macam itu. Iya, kalau Mas boleh saya tanya, menurut Mas sendiri dari sisi keunggulan saat ini soal vaksin ya, mana yang lebih unggul dalam sisi percepatan penyebaran, kemudian pengaruh antara Cina dengan negara-negara dan Amerika Serikat? Kalau dihitung skor lah, siapa yang? Kalau untuk global ya lebih cepat Cina ya. Cina ya. Berarti dari sisi pengaruh Cina lebih 1-0 ya ada soal vaksin dibandingkan dengan dalam soal vaksin saya rasa Cina yang paling diuntungkan dan itu terbukti juga dengan Kanselir Merkel dan juga Presiden Macron itu akhirnya malah bicara dengan Putin untuk ambil itu karena Barat, Uni Eropa, Inggris berantakan, Amerika berantakan gitu ya. Australia saja sekarang itu Australia ini bagus penanganan COVID-nya ya. Pusing ya. Tapi pusing juga dia kemarin ditahan sama Eropa. Dapat suplai vaksin. Iya. Pusing dia ditahan sama Eropa karena Eropa memang lagi butuh vaksin cukup besar. Oke, saya kembali ke soal Polhukam. Tadi kalau vaksin kan kita lihat Cina lebih unggul dari sisi memainkan diplomasi. Kalau dari sisi Polhukam, kita main di Laut Cina Selatan lah. Mas sekarang bagaimana kemudian ada dua sebetulnya yang sangat menarik. Pertama Laut Cina Selatan dan kemudian Taiwan. Nah, Laut Cina Selatan juga sama Myanmar satu lagi. Nah, ini kan ada pertarungan cukup besar lah antara Amerika Serikat dengan Cina. Di Laut Cina Selatan bagaimana Amerika juga mendukung Filipina dan negara-negara yang anti China dalam Laut Cina Selatan. Kemudian di Myanmar juga bagaimana Amerika Serikat juga memainkan cukup perannya dalam memberikan sanksi kepada jenderal-jenderal Myanmar, dan kemudian Taiwan juga demikian. Amerika memberikan suplai kekuatan militer lah buat Taiwan ketika untuk menghadapi Cina. Nah, bagaimana dalam hal posisi di sini? Siapa yang sebetulnya lebih unggul dibandingkan dalam permainan peta kekuatan di Polhukam di kawasan Mas Rajat? Kalau geopolitik kawasan lagi-lagi China yang lebih unggul sekarang untuk di kawasan Asia ya. Karena faktor kedekatan geografi. Kemudian kedua karena Amerika selama masa Donald Trump itu dia menarik diri. Nah, ketika dia menarik diri kan banyak aset-aset yang ada di kawasan itu yang jadi hilang atau jadi nonaktif ya. Ya, jadi kalau di keamanan itu kan disebutnya aset ya. Kasarnya ketika orang selama 4 tahun tidak diaktifkan kan dia kehilangan akses kemana-mana, kehilangan informasi terakhir. Ya kan, Mas Teguh kalau 4 tahun nggak jadi jurnalis, bingung juga kan mau nyari narasumber kan, wah ini kontennya mana ya kan? Jadi simpelnya seperti itu. Ketika Anda 4 tahun itu menghilang dari satu circle, satu lingkaran, ketika Anda mau masuk lagi, Anda perlu seperti mulai dari mungkin bukan nol lah, mulai dari 2 atau 3 gitu. Sementara China selama 4 tahun justru makin intensif gitu. Makin gencar, makin ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Trump itu memang merusak standing Amerika di banyak kawasan, dan Presiden Biden sekarang mencoba membangun lagi, tapi ya itu tadi ketinggalan karena
Karena untuk membangun akses-akses itu kan pejabatnya udah ganti, terus kemudian apa namanya jaringannya sudah ganti, apanya sudah ganti. Nah ini kan harus membangun baru. Nah membangun baru itu kalau di intelijen untuk keamanan dan pertahanan itu kan nggak bisa orang WhatsApp, gua mau begini, oh ya jalan. Ya. Kan harus bangun hubungan. Betul. Komunikasi ya. Siapa lu kan gitu kan? Jadi apa namanya? Untuk kawasan, ya. Tapi kalau untuk global itu saya rasa Amerika masih tetap unggul. Karena apa? Karena aliansi Baratnya kan masih kuat ya. Jadi itu sebabnya misalkan untuk ya contohnya untuk apa namanya untuk Myanmar saja kan walaupun Cina dekat sekali di situ tapi kan tidak bisa begitu saja. Jadi untuk global saya rasa Amerika masih lebih unggul ya. Kalau melihat pertarungan masih di soal politik geopolitik di kawasan, apa yang paling memungkinkan menyebabkan pemicu trigger menjadi suatu mungkin bahasanya perang besar gitu ya, kemungkinan perang besar, apakah Taiwan yang kemungkinan bisa terjadi ketika misalkan Cina menyerang Taiwan, apakah kemudian Amerika akan membela, atau ada mungkin hal-hal yang bisa memicu terjadi suatu gesekan yang cukup besar, Mas Derajat? Kalau di lembaga-lembaga pertahanan dan keamanan itu untuk kawasan dua isu yang besarnya ya memang Taiwan dengan Laut Cina Selatan. Karena Laut China South China Sea itu kan sangat strategis itu ya. Itu jalur maritim, jalur perdagangan, dan juga potensi resource-nya itu besar, potensi sumber daya alamnya itu besar sekali di situ. Sehingga kalau misalkan kalau saya lihat sekarang secara hukum kan klaim China terhadap Laut Cina Selatan kan nggak diakui di dunia ya. Jadi sekarang ya memang kalau saya melihat negara-negara Barat hanya pada tahap menjamin kebebasan berlalu lalang di mana di Laut Cina Selatan. Jadi men-challenge klaimnya Cina. Kalaupun terjadi ya mungkin baru mungkin insiden biasa kecil gitu ya, seperti yang terjadi antara Cina dengan India di perbatasan mereka ya. Perbatasan ladah. Ya betul. Kemudian jadi insiden-insiden yang sporadis begitu. Kalau perang besar saya rasa belum. Tapi saya tidak tahu apakah benar Presiden Xi Jinping itu menargetkan untuk mengambil alih Taiwan sebelum masa beliau berakhir. Karena itu yang banyak diberitakan di media Barat kan. Nah, kalau itu dilakukan dengan menggunakan force, saya rasa masih akan serius, karena jangan lupa Taiwan itu bukan hanya mitra strategisnya Barat. Taiwan itu produsen semikonduktor terbesar di dunia. Chips itu loh, otaknya HP, otaknya komputer. Kita sekarang masyarakat dunia ini kan sekarang tergantung HP, tergantung komputer. Ya. Mereka itu produsen chips terbesar di dunia. Jadi sekarang aja dunia itu sedang kekurangan supply chips karena Taiwan mengalami kekeringan ya, sehingga kurang air buat produksi di pabriknya itu. Ya. Jadi kalau sampai supply chips terganggu, itu yang terganggu banyak sekali, mulai dari industri otomotif sampai industri pertahanan terganggu, ya kan? Nah jadi kalau sampai China memang melakukan agresi ya buat China itu bukan agresi ya, ini dua sisi. Kalau buat Barat itu agresi terhadap Taiwan. Kalau buat China itu Taiwan itu bagian dari provinsi dia. Mempertahankan kedaulatan ya. Ya, tapi jadi kalau China melakukan agresi versi Barat, mempertahankan kedaulatan versi Cina dengan militer, saya rasa itu akan memicu ya.
Tapi kalau tidak, mungkin hanya akan sanksi-sanksi atau ribut-ribut seperti di Hong Kong. Hong Kong itu saya nggak melihat sebagai salah satu sumber pemicu pemicu kemungkinan perang terbuka, enggak. Iya. Tapi pemicu tensi, ketegangan, iya. Dan sekarang sudah terjadi kan antara Inggris dengan China. Jadi dengan Inggris memberikan fasilitas imigrasi untuk jadi warga negara Inggris kepada warga-warga Hong Kong. Jadi benturan antara demokrasi Barat dengan dengan sistem ala China ini memang akan makin keras. Nah, jangan sampai Indonesia jadi pelanduk yang kegencet di tengah-tengah gitu. Itu yang harus kita jaga betul. Kalau di Indonesia sendiri ya kita kan punya sedikit sengketa ya dalam hal ini di Natuna ya. Dengan Cina sendiri. Beberapa kali kapal penjaga pantai Cina juga bentrok dengan aparat keamanan di sana di perairan di Natuna. Nah, kalau dalam posisi Indonesia, beberapa kali Indonesia mengatakan berada dalam posisi yang netral gitu. Tapi di sisi lain dia juga berkonflik, Indonesia juga berkonflik dengan Cina dalam hal menjaga kedaulatan. Ini bagaimana Mas dalam ini? Apakah Indonesia perlu dalam konteks ini perlu dalam artian beraliansi dengan Barat untuk di Natuna, atau tetap dalam posisi kemandirian untuk menjaga bahwa ini adalah wilayah Indonesia? Gimana? Ya kalau statusnya sekarang sih ibaratnya didiamkan ya, didinginkan. Gitu. Jadi Cina tetap menganggap wilayah dia masuk sampai ke arah yang Nine Days Land. Dulu pernah disampaikan oleh Panglima TNI, Mas Gatot dulu. Cuman yang beliau sampaikan mungkin kurang rinci, bukan kurang rinci. Beliau tentu nggak bisa menyampaikan semuanya, ya. Dan saya sudah melihat dokumennya. Intinya adalah kita jangan meremehkan klaim Cina terhadap wilayah sekitar Natuna. Intinya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dokumennya saya nggak bisa share karena saya terikat dengan kode etik ya. Jadi kita sekarang ini statusnya didinginkan, tapi karena Indonesia dan Cina ini sekarang dianggap dekat, ya jauh lebih dekat. Malah mungkin teman-teman diplomat Barat menganggap kita lebih dekat ke Cina dibanding ke Barat sekarang. Itu apa yang saya tangkap dari ngobrol sama mereka ya. Mungkin karena investasinya juga banyak, Mas. Peningkatan investasinya kayaknya. Investasi dan perdagangan nanti kita bahas ya, investasi dan perdagangan. Jadi ada sesi lain soal itu. Itu kita mungkin saya salah, tapi feeling saya kita itu dianggap terlalu miring ke Cina. Nah. Mungkin kita bisa selesaikan dengan diplomasi, ya. Tapi kalau melihat bagaimana cara China mengembangkan pengaruhnya, itu nggak murah. Diplomasi itu nggak akan murah dengan China. Nggak gratis ya, Mas? Iyalah, nggak ada yang gratis. Yang jelas kalau gratis itu nggak ada, tapi nggak murah. Ya, pasti ada hitung-hitungan jangka panjangnya. Dan jangan lupa kita ini sampai sekarang masih defisit loh perdagangan kita dengan China, defisit sekitar 10 miliar dolar, hampir 140 triliun. Ya, walaupun kita kan sekitar 29 miliar ekspornya, impornya itu sekitar 39 miliar. Jadi 10 miliar dolar kita ini Kita banyak kan sawit ya, Mas, kalau ke sana ekspornya. Ke China macam-macam, ada pulp and papers, ada sawit, karena sawit kan ini mungkin saya bisa share sawit kita itu dihajar di mana-mana, saya share ya. Ada foto. Gimana caranya ini ya? Share itu ya, share screen ya. Biasanya di bawahnya ada petunjuk. Ada. Oke, saya full screen, kemudian Timor itu, Mas. Enggak, ups. Mana? Kenapa jadi begini?
Mas? Sebentar. Saya ini kadang sering ngaco nih. Ini kan harus saya buat itu. Iya. Harus saya buat apa namanya besar. Ini apa ini Mas? Galur. Ini mau saya gedein full screen. Ini saya di Belgia kapan sebelum pandemi ya. Kebetulan saya kan anggota board PIFC yang di Jenewa dan juga ada namanya pendiri satu lembaga yang di HAM di mana di Brussels. Ya. Jadi saya harus meeting di sana. Nah, kemudian saya keliling cari oleh-oleh waktu mau pulang nemu ini ada tandanya nih no palm oil. Dia jualan no palm oil. Ini ini coklat loh ini. Dan ini banyak sekali. Jadi pokoknya mereka itu betul-betul menganggap minyak sawit itu sebagai barang najis lah kira-kira begitu. Barang haram lah ya. Tanda kutip. Jadi ini share screen-nya saya hentikan ya. Iya. Udah hilang ya? Sudah. Nah, jadi kita dihajar banyak. Nah, ini memang harus juga kita sikapi dan itu kelebihannya Cina. Dia ketika dagang itu dia asal tidak ngutak-ngatik urusan dalam negeri gua, ayo aja dagang sama gua. Nah, jadi dia penting model ekonominya kayak gitu ya. Soal hak asasi, soal lingkungan. Akhirnya kan negara-negara yang kurang bagus di situ akhirnya ya lebih senang ke mereka kan. Nah, kalau dengan Barat itu karena memang dia value-nya sudah berbeda ya. Jadi dia isu sustainability, isu lingkungan menjadi krusial sekali. Yang kebetulan saya terlibat banyak di situ untuk isu lingkungan maupun isu HAM ya. Makanya saya selalu mengatakan kita jangan hanya terlalu tergantung ke satu negara ya. Ekspor kita ke China itu sekitar 20%, 1/5 ekspor kita itu ke China. Nah, jadi kita harus mulai diversifikasi. Nah, kalau kita mau diversifikasi ke Barat, tentu nilai tambahnya bisa lebih tinggi. Tapi ya itu kita harus penuhi syarat-syarat isu lingkungan maupun isu HAM tadi. Ya, betul. Oke, Mas, ini kita udah berakhir di ujung acara nih, Mas. Oke. Nah, kalau saya lihat bisa simpulkan sedikit pandangan dari Mas Derajat bagaimana kalau dari sisi kawasan Cina mungkin bisa dikatakan lebih unggul ya, Mas. Dari sisi ekonomi, kemudian kedekatan dengan negara-negara di kawasan, kemudian di sisi Polhukam Cina lebih unggul. Meskipun dari sisi Hankam Amerika secara global itu jauh masih lebih kuat lah dari sisi Hankam. Nah, pertanyaan terakhir, Mas, menurut Mas Derajat, untuk Indonesia sendiri ke depan apa posisi yang paling tepat untuk Indonesia? Mendekat ke Amerika Serikat, mendekat ke Cina, atau lurus, Mas? Kalau lurus kan berarti jalannya di tengah. Kalau jalan di tengah biasanya, Mas, nggak dapat apa-apa gitu. biasanya kalau nggak pinter-pinter, kalau orang main di tengah tuh ya lempeng aja. Kalau negara ini lagi besar kan dia ikut besar gitu kan. Atau mungkin Indonesia bisa lebih bermain lebih cantik sebagai negara non-blok, kemudian memiliki kekuatan sendiri untuk menandingi atau menyaingi Amerika Serikat dan China. Apakah itu memungkinkan, Mas Derajat? Kalau menyaingi masih mimpi jauh lah. Masih mimpi jauh. Tapi posisi yang paling tepat ya yang sudah kita pakai selama ini tetap di tengah. Namun kita harus pandai-pandai memanfaatkan kepentingan mereka untuk kepentingan nasional kita. Ya. Jadi contoh konkretnya sekarang Presiden Biden kan akhirnya kembali lagi. Ya, beliau kan mengatakan Amerika is back. Ya, Amerika kembali sekarang. Nah, dengan Amerika is back kan dia akan berusaha membangun jalur-jalur lagi, kan membangun komunikasi lagi dan sebagainya. Nah, di situ kita cari apa yang bisa menguntungkan Indonesia, kita minta di situ. Apakah yang menguntungkan dari sisi alutsista, ya, menguntungkan dari sisi akses pasar, ya, market access itu isu yang krusial, market access. Yang menguntungkan dari sisi vaksin misalkan atau apa, itu kita cari. Jadi kita harus pandai-pandai, jangan jadi jangan sampai nggak dapat apa-apa.
Tapi kita pandai-pandai karena baik Amerika, bahan Barat, terutama Australia juga ya, maupun China dan Rusia itu melihat Indonesia ini strategis di kawasan ASEAN. Ya. Ya, kita negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ya. Kemudian kita juga ada di tengah-tengah seperti geografis kita ada di jalur Selat Malaka, jalur Laut Selatan. Jadi mereka melihat apa namanya ada manfaat strategisnya Indonesia ini. Nah, manfaat strategis Indonesia yang dilihat mereka itu yang harus kita maksimalkan. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kita kelihatan miring ke salah satu pihak gitu ya. Iya. Kalau kelihatan miring, apalagi kelihatan genit, itu nanti kita ditinggal. Ya. Nah, tapi ini ditinggal ya. Oke. Oke, Mas Derajat, terima kasih banyak atas waktunya. Sobat Republika, demikianlah diskusi kita kali ini tentang pengaruh Amerika Serikat dan Cina dan bagaimana posisi Indonesia bersama Mas Derajat Wibowo, beliau adalah ekonom senior dan ahli juga dalam Polhukam sebenarnya ternyata di kawasan. Oke, Mas Derajat, terima kasih atas waktunya. Ya, karena pengalaman bertugas di lembaga Hankam. Hankam ya. Oh. Iya, beliau banyak di mana-mana ternyata. Di politik juga pernah. Oke, terima kasih Mas Derajat atas waktunya. Sobat Republika, terima kasih atas kesediaannya menyaksikan program kami di Republikanus Story bersama saya Teguh Wirmasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.